Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi yaitu zat makanan dan fungsinya. Apa saja sih zat makanan itu dan fungsinya? Nah teman-teman, pada dasarnya semua makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan. Zat makanan dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan mikro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, antara lain berupa vitamin dan mineral. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, karbohidrat. Nasi merupakan salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat. Fungsi dari nasi sendiri yang mengandung karbohidrat yaitu sebagai sumber energi paling utama. Karbohidrat terbagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua yaitu protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai zat pembangunan dalam tubuh, yang ketiga berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon dan enzim, dan yang terakhir sebagai perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Asam lemak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, untuk ketahuan teman-teman semua bahwa asam lemak jenuh banyak terdapat pada daging, keju, susu, dan mentega. Sedangkan asam lemak tak jenuh banyak terdapat pada minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Fungsi dari lemak bagi tubuh adalah merupakan sumber energi, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung organ-organ tubuh, pembangun bagian sel, dan sebagai makanan cadangan. Kemudian vitamin. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh, seperti untuk kesehatan mata dan tulang. Vitamin dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang terlarut dalam air, ada vitamin B dan C, kemudian vitamin yang terlarut dalam lemak, ada vitamin A, D, E, dan K. Fungsi dari vitamin yaitu yang pertama, vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, asam pantotenat, asam folat, biotin, dan vitamin C atau asam askorbat. Masing-masing memiliki fungsi yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme energi dan pertumbuhan, metabolisme energi, metabolisme asam amino, sebagai produksi sel darah merah, sebagai metabolisme energi, sebagai koenzim dalam jalur biosintesis, sebagai koenzim dalam berbagai metabolisme, dan sebagai pembentukan kartilago. Kemudian yang kedua, ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, yang memiliki fungsi sebagai kesehatan kulit dan mata. Kemudian vitamin D atau kalsiferol yang memiliki fungsi sebagai penyerapan kalsium. Yang ketiga vitamin E atau tokoferol yang memiliki fungsi sebagai kesehatan sel darah merah. Dan yang terakhir yaitu vitamin K yang memiliki fungsi sebagai gangguan pengumpalan darah. Nah, zat makanan yang terakhir yaitu mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit.
Sumber mineral dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Fungsi dari mineral itu sendiri yaitu antara lain satu sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Yang kedua, sebagai bahan pengatur, misalnya keseimbangan kesamaan cairan tubuh, proses pengumpalan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, teman-teman, berakhir sudah materi kita di hari ini tentang zat makanan dan fungsinya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dadah!